One, two, three, come on. Come on, come on. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, dalam buku tentang personality plus yang saya pelajari di tahun 2000-an, ini sangat memberikan inspirasi dan motivasi. Setelah kita mengenal tentang karakter-karakter, maka kita akan memahami bagaimana pendekatan terhadap persona. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, dalam buku personality plus itu, dia membagi karakter-karakter manusia menjadi 4 bagian besar. Ya, 4 bagian besar. 4 bagian besar ini mewakili 4 karakter manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, karakter yang pertama karakter sanguinis. Saya kasih warna kuning karena dia identik dengan keceriaan, kegembiraan, glamor, mewah dan sebagainya. Yang kedua karakter melankolis. Melankolis ini saya gambarkan warna biru karena dia cara berpikirnya dalam seperti laut dan tinggi seperti langit. Jadi apa yang belum kita pikirkan sudah dipikirkan. Yang ketiga, koloris. Koloris ini semangat menggelora yang tidak pernah padam, seperti api yang terus membakar, gitu kan. Dan dia tidak pernah lelah, selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada setiap orang yang ada di dekatnya. Saya kasih warna merah. Dan yang terakhir, flegmatis. Flegmatis ini saya kasih warna hijau karena dia orangnya adem, ayem, dan dia tidak pernah ada penolakan dan pemberontakan. Orangnya tenang sekali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selayaknya materi ini saya ajarkan dalam waktu 2 jam, di mana setengahnya bicara tentang kuis. Di mana setiap peserta akan kita kasih kuis untuk mengetahui karakternya. Tapi waktu yang singkat ini saya langsung pada poinnya. Dalam buku tentang personality plus yang saya pelajari, karena ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kok bisa sukses jani? Karena salah satunya adalah memahami tentang karakter-karakter mitra kita. Ada karakter yang mudah diatur, ada karakter yang maunya sendiri, ada karakternya yang banyak bertanya, ada yang karakternya perfeksionis. Nah ini yang kita akan pelajari. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama itu karakter sanguinis. Ya. Tunggu. Ya. Yang pertama karakter sanguinis. Karakter sanguinis ini kuning, ya. Dia mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama emosi. Dari emosinya dia menarik, suka berbicara, menghidupkan situasi, rasa humor yang hebat, emosional dan demonstratif, antusias, ekspresif, periang, penuh semangat, penuh rasa ingin tahu, baik di panggung, mudah diubah, tulus, dan selalu ceria. Biasanya kalau di lingkungan kita, di komunitas kita, atau di kelas sekolah kita, pasti ada orang-orang yang celetukannya bikin lucu gitu. Dia orang yang dominan dalam bicara. Gurunya bicara, dia ikut bicara. Temannya bicara, dia ikut bicara. Dan orang ini membuat ceria dalam komunitas. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang cenderungannya adalah sanguinis. Di pekerjaan, dia memikirkan kegiatan-kegiatan baru, inovasi-inovasi, tampak hebat di permukaan, kreatif, inovatif, mempesona orang lain untuk bekerja dengan mengikutinya. Sebagai teman, dia mudah berteman, makanya orang ini banyak temannya. Suka dipuji. Dia bukan pendendam, cepat minta maaf kalau dia melakukan kesalahan, suka kegiatan spontan, mencegah saat membosankan. Ini tipikal sanguinis. Sebagai orang tua, dia membuat rumah menjadi menyenangkan, mengubah bencana menjadi humor. Saya punya kawan yang sanguinis. Dia cerita bagaimana kondisi dia pada saat kecelakaan waktu kita mau ketemu. Tapi ceritanya itu membuat orang seperti terbayang, terimajinasi. Seperti kita melakukan kita yang kecelakaan gitu. Nah, tapi dia tidak merasa sedih gitu. Nah, orang-orang yang seperti sanguinis seperti ini. Nah, dia punya kelemahan sanguinis ini. Yang pertama, tidak ada tindak lanjut.
dia hanya startingnya yang bagus, follow up-nya kurang. Biasanya orang-orang ini kalau dalam bisnis dia buka lahan, tapi yang follow up harus orang lain. Yang berikutnya, merasa tidak bersalah. Orang ini merasa tidak bersalah, jadi karena dia sering banyak ngomong, dia merasa tidak bersalah. Suka bicara, mementingkan diri sendiri. Oke, masih bisa lanjut nih suaranya? Hah? Masih ya? Slide-nya masih korek slide-nya. Oke. Keluar, slide-nya keluar. Ya, ya. Saya lanjutkan? Oke. Mementingkan diri sendiri, punya keingatan yang belum dikembangkan. Ya, dia apa namanya punya ingatan yang belum dikembangkan. Artinya dia memang susah untuk mengingat. Tipikal orang yang tidak mudah dan tidak suka pelajaran-pelajaran yang menghafal. Tidak tetap pikiran, suka berubah-ubah, menyela dan menjawab untuk orang lain. Ini kelemahan. Ya, punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, biasanya ada orang-orang yang seperti ini. Bagaimana mensikapinya? Nanti akan kita bahas. Bagaimana bersikap atau bertemu dengan orang-orang yang sanguinis. Yang kedua, melankolis. Kasih warna biru karena cara berpikirnya dia jauh ke depan. Dia berpikir jauh ke depan. Berpikir tinggi seperti langit, dalam seperti bumi, dalam seperti lautan. Dia tidak memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan. Yang pertama, secara emosi dia mendalam dan penuh pikiran, analitis, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif, artistik, filosofis dan puitis, menghargai keindahan, perasa, suka berkorban, penuh kesadaran, idealis. Orang seperti ini cenderung realistis. Perfeksionis. Yang kedua, di pekerjaan dia berorientasi pada jadwal. Kalau ada yang telat pasti marah dia. Perfeksionis, standarnya tinggi, terperinci, gigih dan cermat. Tertib dan terorganisasi, teratur dan rapih, ekonomis, dapat melihat akar masalah, mendapat pemecahan kreatif, menyelesaikan yang sudah dimulai, suka diagram, grafik, bagan dan data. Saya punya kawan seperti ini, orangnya pinter di kelas. Dia pinter di kelas. Saya punya kawan waktu di SMA ada orang seperti ini, lalu dia kuliah di ITB, dia dapat nilai lulus SMP itu matematikanya 10, NEM-nya. Lulus SMA itu matematikanya 9,8 kalau nggak salah, mendekati 10 dah. Orang ini luar biasa perfeksionis. Bahkan di antara teman-temannya kalau dia punya masalah, dia suruh konsultasi kepada orang ini, kepada kawan saya ini. Karena dia bisa memecahkan masalah. Sesuatu yang belum kita pikirkan, sudah dia pikirkan. Nah, ini menarik. Sebagai teman, dia hati-hati berteman. Jadi orang ini nggak banyak teman. Dia menghindari perhatian, setia dan berbakti, mau mendengar keluhan, bisa memecahkan masalah orang lain, mencari teman ideal. Jadi orang ini nggak banyak teman. Tapi kalau sudah berteman dengan orang ini, biasanya jadi teman dekat. Sebagai orang tua, dia menetapkan standar tinggi. Harus ranking, harus nilainya tinggi, harus ini, harus itu. Menjaga rumah selalu rapi. Mengorbankan keinginannya sendiri untuk orang lain. Biasanya begini. Mendorong intelijensi dan bakat. Nah, ini. Kekuatan melankolis. Kelemahannya, dia mudah tertekan. Karena perfeksionisnya itu dia mudah tertekan. Suka menunda-nunda, mengajukan tuntutan yang tidak realistis kepada orang lain. Karena dia punya standar tinggi, kadang-kadang dituntut orang lain kadang-kadang nggak kuat untuk tuntutannya. Nah, bagaimana mensikapi orang-orang yang melankolis seperti ini? Ya, nanti akan kita bahas di akhir, insya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, koloris atau kasih warna merah. Ada semangat membara seperti api, tidak pernah padam. Orang seperti ini punya kekuatan, emosinya. Dia berbakat sebagai seorang pemimpin karena dia pemberani, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan berani dia bertanggung jawab. Dinamis dan aktif, memerlukan perubahan, harus memperbaiki kesalahan, berkemauan kuat dan tegas, tidak emosional dalam bertindak, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan, bisa menjalankan apa saja. Keren. Yang kedua, di pekerjaan dia berorientasi pada target.
melihat seluruh gambaran, terorganisir dengan baik, mencari pemecahan praktis, bergerak cepat untuk bertindak, mendelegasikan pekerjaan, menekankan pada hasil, membuat target, merangsang kegiatan, berkembang karena kesaingan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling senang diajak berkompetisi. Orang-orang seperti ini kalau diajak HNI pasti dia langsung, oke, saya siap. Nah, dan biasanya orang seperti ini akan cepat mencapai LED, insya Allah. Yang ketiga, sebagai teman, dia tidak terlalu butuh teman. Nah, ini yang kenapa? One man show dia bisa. Mau bekerja untuk kegiatan, mau memimpin, mau mengorganisir, biasanya selalu benar, unggul dalam keadaan darurat. Kalau karakter-karakter yang lain, misalkan ada masalah, dia langsung panik. Tapi kalau karakter koleris, dia langsung sigap. Sebagai orang tua, dia memberikan kepemimpinan yang kuat, menetapkan tujuan, memotivasi keluarga sebagai kelompok, tahu jawaban yang benar, hati, mudah bergaul, santai, diam, tenang, sabar, seimbang, konsisten, cerdas, simpatik, baik hati, menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, serbaguna. Orang seperti ini orang yang paling sulit diajak demo. Karena dia bisa menerima apapun yang terjadi. Di pekerjaan, cakep dan mantap, damai dan mudah sepakat, punya kemampuan administratif, menjadi penengah masalah, menghindari konflik, baik di bawah tekanan, jadi walaupun dia dalam kondisi kerja tertekan, tapi dia siap, dia tidak berontak, menemukan cara yang mudah, orang seperti ini. Sebagai teman, dia mudah diajak bergaul, menyenangkan, tidak suka menyinggung, pendengar yang baik, selera humor yang menggigit, suka mengawasi orang, punya banyak teman, punya belas kasihan dan perhatian. Biasanya orang-orang seperti ini paling ingat teman-teman lamanya. Saya tipikalnya sanguinis yang koleris. Ketemu sama orang yang tipenya pragmatis, Bagus Hernawoya. Oh, saya lupa. Iya. Kenal di mana ya? Wah, masa lupa sama saya teman SD. Wah, teman SD dia masih ingat, tapi saya udah lupa. Nah, kelebihan pragmatis begitu. Nah, sebagai orang tua, dia menjadi orang tua yang baik, menerima apapun yang terjadi sama anak. Misalkan anaknya dapat nilai 5, nggak apa-apa nak, tenang saja gitu. Menyediakan waktu bagi anak-anak, tidak tergesa-gesa, bisa mengambil yang baik dari yang buruk, tidak mudah marah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini tipikal pragmatis. Dia punya kelemahan ya. Kelemahannya apa? Seperti tidak ada masalah. Jadi orang ini kalau diajak demo juga susah. Melawan perubahan. Tadi dulu. Ini berubah lagi. Oke. Tidak ada masalah, melawan perubahan, nampaknya malas. Orangnya kalau bahasa Jawa kelemar-kelemar. Ya, dia punya kemauan baja yang tenang, tampaknya tidak berpendirian. Nah, kita akan bahas apa hubungannya dengan HNI dan bagaimana mensikapi keempat karakter ini. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, kalau kita bertemu dengan orang yang berkarakter sanguinis, maka yang pertama kita sampaikan ke dia adalah bonusnya. Bagaimana mendapatkan bonus yang besar?
atau ceritakan leader-leader yang sudah mendapatkan kesuksesan. Karena bagi dia kesuksesan itu suatu yang menyenangkan, eksis di panggung, ataupun dia bisa kemampuan bicaranya bisa dikembangkan. Nah, sampaikan ke dia, Pak, Anda bisa jadi presenter di HNI. Wah, dia seneng tuh. Jadi pusat perhatian, bisa eksis di komunitas, itu senang sekali orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini, saya balik ke ini ya. Ini seperti ini, dia biasanya sangat suka berada di keramaian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, kalau kita ketemu dengan orang yang sanguinis, sebaiknya biarkan dia yang banyak bicara. Banyak bicara. Karena biasanya kalau kita yang banyak bicara, dia nggak mau dengar. Nah, kita lebih baik bertanya-bertanya. Pak, Bu, apa yang Ibu harapkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan, misalkan, saya pernah bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang antibiotik misalkan? Oh, dia akan cerita tuh antibiotik begini. Lalu kita tanya lagi, Pak, bagaimana dengan produk-produk yang haram di sekitar kita? Jadi kita mengarahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi dibiarkan dia bicara. Ya, seperti waktu saya pernah ketemu mitra saya yang pertama kali itu, saya bertanya begini, Mas, kira-kira kondisi seperti sekarang ini bisnis apa yang paling cakep dah, yang paling keren sekarang nih apa? Lalu dia nyebutkan bisnis yang modalnya kecil, bisnis yang waktunya fleksibel, bisnis yang resikonya kecil, bisnis yang potensinya bisa besar, bisnis yang nggak perlu all out, nggak perlu full time. Lalu saya bilang, saya dapat nih bisnis yang kayak begini, begitu kan? Saya dapat nih bisnis yang kayak begini. Apa tuh? Dia akhirnya cerita. Begitu cerita, dia tertarik, gitu kan? Nah, mulailah dengan dia yang cerita. Nah, orang yang saya ini seperti ini. Ada seorang marketing Volvo. Dia ketemu sama seorang pengusaha sukses. Dia berapa kali janji cancel. Akhirnya begitu dia dikasih waktu, ya kan? Karena orang kaya ini sudah janji, dia bilang, Mas, mohon maaf nih, karena kita udah janji, ya udah deh, saya kasih waktu Anda 10 menit ya. 10 menit, karena saya udah ada janji lagi nih di tempat lain nih, dia bilang gitu. Oh, tenang Pak, marketingnya begitu. Tenang Pak. Si marketing bukan bicara tentang produknya, tapi dia bicara tentang personality orang kaya itu. Dia bilang, Pak, saya ngelihat di dinding Bapak ini, Bapak pernah menjadi juara 1 pemain golf ya, gitu kan. Bisa kan? Ya, pemain golf ya. Itu kapan itu, Pak? Oh, dia cerita, wah tahun ini saya ikut pelatihan ini, saya itu, wah dia tunjukkan piagam-piagamnya yang ada di dinding itu, dia tunjukkan semuanya, nggak terasa sudah setengah jam. Yang waktunya tadinya cuma 10 menit, setengah jam dia bilang. Begitu udah jam, waduh setengah jam gitu. Ya, setengah jam. Lalu dia tanya, Anda perlu apa kesini? Oh, saya ini Pak menawarkan nyawa Bapak itu sangat berharga buat keluarga. Nyawa Bapak sangat berharga buat keluarga. Berapa harga Bapak bagi orang-orang di sekitar Bapak, karyawan Bapak, keluarga Bapak, dan orang-orang yang hidup karena Bapak. Nah, mahal. Nah, untuk itu Bapak harus punya kendaraan yang safety. Tidak masalah uang, Pak, tapi kendaraan yang safety ini luar biasa. Oh, yang mana nih? Apa? Nih Pak, mobil yang luar biasa, safety-nya ini. Oke, saya ngambil 1. Jadi sebagian besar presentasi bukan tentang produk, bukan tentang saya, tapi tentang dia gitu. Nah, begitu kita ketemu dengan orang sanguinis, kita bicara tentang dia. Itu akan menarik buat dia. Oh gitu ya? Oke, saya ikut kamu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sanguinis itu lebih banyak waktunya untuk dia. Yang kedua, seorang yang melankolis. Seorang yang melankolis ini
orang yang banyak berpikir. Dia tidak akan bergerak kalau belum ada fakta dan data. Ya, dia tidak mau bergerak kalau belum ada fakta dan data. Dia biasanya begini, saya pernah presentasi di depan orang yang melankolis. Belum sampai 5 menit dia bilang begini, Mas, katanya, mohon maaf nih katanya, cukup katanya. Saya udah nggak perlu lagi, saya udah paham, berikutnya udah paham. Coba jawab pertanyaan saya aja. Jawab pertanyaan saya aja. Saya ikut di perusahaan network marketing yang usianya sudah 40-an tahun. Hebat dah pokoknya. Pengalamannya udah luar biasa. Lah, dibandingkan dengan HNI yang baru berapa tahun, ya kan? Apa kelebihannya? Loh. Kalau dibilang seperti itu, kita akan down. Kita akan down. Lalu saya bilang, Pak, memang perusahaan Bapak yang usia 40 tahun pasti canggih. Pasti hebat. Tapi ingat Pak, biasanya perusahaan baru mengambil kelebihan-kebaikan dari perusahaan lama. Yang ini kelebihan A diambil, kelebihan B ini diambil, kelebihan B, lalu dibuat formula yang terbaru dan kita bikin sesuatu yang lebih baik daripada yang lama. Ketemu dia seperti itu. Yang kedua, biasanya dia tidak mau mendengarkan banyak omongan. Sini, mana brosurnya? Sini, berapa banyak orang yang sudah sukses? Sini, berapa banyak orang yang sudah sembuh dengan HNI. Dia butuh data dan fakta. Maka kita perlu menyampaikan fakta-faktanya, testimoni, itu kita sampaikan kepada mereka. Tipikal orang yang melankolis. Ya kan? Ada orang melankolis yang bertanya begini, Pak, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini kalau semuanya daftar HNI. Ini pertanyaan orang melankolis ya. Semua daftar HNI. Nah, lalu bagaimana dengan nasib orang yang terakhir daftar HNI? Nah, dia kan udah nggak punya donen lagi, tuh kan, dia bilang begitu. Ya kan? Orang yang terakhir daftar HNI. Nah, pertanyaan ini pernah saya tanyakan ke Dr. Salim Assegaf Al-Jufri. Pertanyaan seperti ini. Lalu beliau mengatakan, ini pertanyaan yang tidak syar'i. Loh, kok tidak syar'i? Saya tanya begitu. Loh, sekarang begini, ada orang yang jualan kacamata. Ada orang yang jualan kacamata. Lalu kita tanya, Pak, bagaimana kalau semua orang yang lahir di dunia ini sudah punya kacamata? Apa dia tidak perlu jualan lagi? Kan enggak. Pasti ada orang baru yang Allah lahirkan. Dan pasti tidak semuanya orang akan tertarik. Nah, seperti itu. Jadi memang hukumnya tidak mungkin ada orang yang terakhir. Ya kan? Tidak mungkin, karena akan terus berkembang. Nah, kalau di HNI, orang yang terakhir itu adalah konsumen. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Sebagai konsumen tidak pernah mempermasalahkan. Kenapa di HNI kita mempermasalahkan? Nah, seperti itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, seorang yang koleris, orang yang semangat luar biasa. Anda sampaikan ke dia, Pak, orang seperti Bapak itu, kalau di HNI paling 3 bulan bisa jadi LED, Pak. Wah, orang seperti ini langsung tertantang. Apa iya? Oh, dia biasa bertanya gini, untuk jadi LED yang paling tercepat berapa bulan? Wah, bertanya begitu. Saya mau lebih cepat dari itu. Biasanya begitu, Bapak dan sekalian. Nah, seorang yang koleris, nah, dia selalu pengen yang terdepan. Dia selalu berani. Dan yang terakhir, yang plekmatis, nah ini yang agak beda di plekmatis. Bapak dan Ibu sekalian, orang plekmatis ini susah diajak. Nah, dia biasanya, ntar dulu ya, izin suami, yang istri. Yang suami, ntar dulu ya, izin istri. Gitu. Jadi dia tidak berani mengambil keputusan. Nah, orang-orang seperti ini, kalau wajahnya sudah tertarik, ya, orang-orang seperti ini kalau wajahnya sudah tertarik, langsung saja, sini KTP-nya. Jangan tanya mau gabung apa enggak. Kalau tanya mau gabung apa enggak, ntar dulu. Dia tidak berani menolak dan tidak berani mengiyakan. Tapi kalau wajahnya sudah tertarik, sudah sini KTP-nya. Saya daftarin ya. Pasti dia nggak nolak. Nah, dan orang seperti ini, kalau dia sudah mau, dan sudah cocok, ruhnya sudah ketemu, ide besar HNI sudah ke bawah dalam dirinya, dia akan berjalan walaupun pelan-pelan. Jangan suruh dia untuk LED 3 bulan, jangan. Pasti stres buat dia. Tapi biarkan dia menikmati proses menuju LED sesuai hatinya. Nanti bilang, Pak, LED bulan depan ya, LED tahun ini ya. Udahlah, nggak usah, LED nggak penting buat saya. Seperti itu. Nanti orangnya seperti itu. Ya, tapi dia pengen jadi LED sebenarnya. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu, Mas?
Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini ngebut ya, ngebut. Materi 2 jam kita sampaikan selama 30 menit. Gak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi prolog dan semangat. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mengetahui atau mendiagnosa calon mitra kita atau mitra kita itu karakternya sanguinis, melankolis, koleris, atau plekmatis. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Bagaimana cara mengetahuinya? Oke, yang pertama. Yang pertama, sanguinis. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang sanguinis itu kelebihannya di mulut. Jadi kalau lagi ngobrol santai, dia yang dominan dalam percakapan, pasti kita bisa sebut sanguinis. Langsung kita bisa mudah, oleh seorang sanguinis ini mudah ketebak. Karena dia nggak kuat untuk diem. Dia nggak nyaman untuk diem. Lagi pengajian aja dia ngobrol sama temennya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Orang sanguinis. Nah, seperti itu. Nah, langsung bisa ketebak. 5-10 menit langsung ketebak. Ya. Yang kedua, seorang yang melankolis. Nah, melankolis ini kita bisa tanya, Pak, Bu, waktu sekolah dulu dapat ranking nggak? Nah, waktu sekolah dulu dapat ranking nggak? Ranking 1 ya, gitu. Kalau dia selalu ranking 1, dia cenderung tipikal orang yang melankolis. Dia pengen perfect. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna. Kalau melakukan hal, dia sempurna. Nah, atau orang-orang yang cocok kerjanya di admin, di bagian pembukuan, akunting, ini orang-orang yang cocok seperti ini. Nah, tanya latar belakang dia kerjanya di mana. Orang seperti ini kekuatannya di otak. Biasanya kalau ngomong saya pikir, nah gitu. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana mengetahui seorang itu koleris atau tidak? Koleris ini bahasanya semangat, menggelora, dan dia pasti berucap maunya saya begini, saya mau begini. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya maunya begini, saya harus begini. Nah itu yang muncul di dalam ucapan-ucapannya. Ya, dia dominan dalam bicara dan semangat ngomongnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang plekmatis ini dia biasanya berkata saya rasa, ya. Dia pakai perasaan, saya rasa, ya. Saya rasa, pakai perasaan. Nah, ini sebuah analisa saja. Pertanyaannya adalah, apa karakter Khulafaur Rasyidin? Nah, langsung teman-teman bisa melihat contoh-contohnya ya. Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu karakternya melankolis. Karakter Abu Bakar melankolis. Dia sahabat setianya Rasulullah. Ya. Yang kedua, Umar. Langsung bisa ketebak. Karakternya apa? Koleris. Utsman, karakternya apa? Karakternya adalah sanguinis. Ya. Makanya di zaman Utsman itu zaman kekayaan. Ya. Umat Islam mengalami kekayaan yang luar biasa. Sementara Ali bin Abi Thalib karakternya apa? Plekmatis. Karena dia nerima saja kekuasaannya dialihkan, diterima saja. Dia lebih senang tidak perpecahan. Nah, seperti itu. Kalau di zamannya Ali itu yang megang adalah Umar, pasti beda tuh nanti ceritanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Nah, lalu Rasulullah karakternya seperti apa? Rasulullah karakternya seperti apa? Rasulullah karakter dasarnya adalah plekmatis. Ini Allah alam nih, ini sebuah analisa ilmu saja. Plekmatis, ya. Kenapa? Dia punya kemauan yang kuat, ya. Dan dia tipikal orang yang damai. Orang senang dekat-dekat dengan Rasulullah.
Nah, tipikal orang-orang yang plekmatis ini, orang-orang senang dekat dengan dia. Ya, setiap punya masalah dekat dengan orang plekmatis, senang gitu. Nah, semakin matang karakternya, itu semakin sulit ditebak. Ya, kenapa? Begitu Rasulullah sudah matang karakternya, beliau mempunyai karakter sanguinis. Pertama dia mengatakan pernah pergi ke arah ke bukit, lalu dia mengatakan, wahai kaum Quraisy, yakinkah kalian, percayakah kalian, kalau aku katakan di balik bukit itu ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah? Lalu kaum Quraisy dikatakan jangan kami sangat percaya Muhammad karena kami tidak pernah menemukan engkau bohong. Lalu Muhammad bin Abdullah mengatakan lagi, Rasulullah SAW mengatakan lagi, maukah engkau aku tunjukkan satu kalimat yang akan membawakan kalian kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat? Lalu kaum Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, banyak kalimat pun kami ikut, gitu. Kami percaya. Lalu Rasulullah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ banyak yang beda pendapat, banyak yang terpecah. Artinya Rasulullah bisa menggambarkan, gitu kan? Menggambarkan kemauan yang kuat. Dia retorika yang kuat. Yang kedua, beliau sebagai melankolis, bisa melihat jauh ke depan. Pada saat perang Khandaq, dia memecahkan batu, terbecit api, Rasul mengatakan, Romawi dan Persia akan jatuh di tangan Islam. Apa yang kegambar ke depan itu sudah kebayang, walaupun ini wahyu ya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, Rasulullah sebagai seorang yang koleris. Sebagai seorang koleris, Rasulullah pernah ditawarkan, wahai Muhammad, apa yang kau mau cari? Apakah kau mau cari wanita? Akan kita kumpulkan wanita tercantik, kamu pilih. Apakah kau menginginkan jabatan? Akan kami beri jabatan yang tertinggi di antara kami. Apakah engkau ingin mendapatkan harta? Akan kami berikan harta yang terbanyak buat engkau. Tapi kata Muhammad, kalau kalian bisa meletakkan matahari tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah berhenti dari dakwah ini. Koleris. Ya. Dan seorang plekmatis, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah memang background-nya adalah plekmatis. Tapi begitu matang karakternya, kita sulit untuk bisa membedakan. Kenapa? Kematangan karakter ini, dia mengurangi kelemahan dan mendominasi kelebihan. Dan semua kelebihan karakter itu ada pada Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita nebak orang ini, apa nih karakternya agak susah. Berarti dia sudah mulai matang karakternya. Tapi agak sulit untuk menemukan orang seperti itu di usia di bawah 50 tahun. Nah, apalagi milenial, gampang sekali untuk menentukan. Sehingga pada saat kita mengetahui karakternya, maka kita mampu melakukan pendekatannya. Ditambah sedikit. Kalau kita karakternya sanguinis atau koleris, ya, sanguinis dan koleris ini gaya bicaranya cepat dan tinggi. Ya, frekuensi bicaranya tinggi. Sementara melankolis dan plekmatis suaranya lembut, pelan, frekuensinya pelan. Nah, kalau kita ingin memprospek atau ingin nelpon, saya misalkan sanguinis, ingin nelpon plekmatis, usahakan jangan dalam kondisi berdiri. Usahakan dalam kondisi duduk atau dalam kondisi tidur. Kenapa? Kalau kondisi sama aja, misalkan sama-sama berdiri, kita berdiri, dia berdiri, itu sudah nggak nyambung frekuensinya. Kenapa? Orang yang berdiri ngomong akan lebih cepat. Ya, sementara plekmatis lebih cepatnya saja masih belum bisa mengimbangi sanguinis. Nah, kita harus dalam kondisi duduk, kalau dianya dalam kondisi berdiri. Kalau dia dalam kondisi duduk, kita usahakan dalam kondisi berbaring sambil tidur. Halo, apa kabar gitu. Ya. Karena berbeda pada saat kita bertemu dengan seorang plekmatis, bertemu dengan sanguinis. Ya, plekmatis bertanya, gimana kabar keluarga kamu? Bagaimana keluarga istri kamu? Bagaimana kabar istri kamu, anak kamu dan sebagainya. Itu sanguinis nggak, apaan sih maksudnya apa ini gitu kan. Langsung dia bertanya, apa maksudnya? Mau apa? Apa tujuan Anda ke sini gitu. Nah, kalau seandainya kita kondisinya lebih rendah dari dia, udah komunikasinya nggak nyambung.
Tapi kalau kita komunikasinya kita pragmatis, lalu nelpon koleris, maka kita harus dalam kondisi berdiri atau sambil jalan-jalan. Nah, seperti itu. Allah wa'alam bishawab, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dalam tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ustaz.